Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film seru dengan adegan pertarungan yang epik dan sangat beradrenalin, menceritakan tentang aksi seorang tukang kebun dalam menghadapi sekelompok tentara bayaran kejam demi menyelamatkan keluarga majikannya. Hingga si majikan pun dibuat terkejut saat mengetahui betapa brutalnya sosok si tukang kebun yang selama ini mereka kenal sebagai orang yang pendiam. Bahkan sob, hanya dengan peralatan seadanya saja, tukang kebun ini membantai para tentara bayaran tersebut dengan sangat brutal. Kira-kira siapakah sosok sebenarnya si tukang kebun ini? Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang tentara bayaran yang sedang menyelinap masuk ke dalam rumah salah satu pejabat pemerintah. Mengetahui jika dirinya sedang dalam bahaya, bapak pejabat pun mencoba kabur dengan melumpuhkan salah satu penjaga yang hendak menyerangnya. Dengan menembaknya menggunakan peluru bius, akhirnya mereka pun berhasil melumpuhkan si pejabat tersebut. Namun saat hendak diamankan, tiba-tiba kemudian kita pun diperlihatkan pada kejadian 6 jam sebelumnya, di mana seorang ajudan menteri segera melaju dengan sepeda motornya setelah mendapatkan perintah untuk mengantarkan sebuah dokumen rahasia. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba kemudian si ajudan itu pun segera ditangani oleh tim medis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu di tempat lain, kita pun diperlihatkan kepada sekelompok tentara bayaran yang sedang bersiap menunggu perintah untuk mengeksekusi beberapa orang yang sudah ditargetkan. Lalu beberapa saat kemudian, ketua tentara bayaran yang bernama Mason mendapat kabar dari bawahannya jika orang yang ditugaskan untuk mengantarkan dokumen yang berisi nama-nama orang yang akan mereka eksekusi mengalami kecelakaan. Jadi ternyata sob, para tentara bayaran ini sengaja disewa oleh Perdana Menteri untuk menghabisi beberapa orang yang diduga memiliki data rahasia tentang kebusukan Perdana Menteri. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada salah seorang pejabat pemerintah bernama Sergei yang saat itu sedang mendapat keluhan dari istrinya tentang kelakuan anak sulung mereka yang selalu saja berisik hingga mengganggu adik kecilnya. Sergei pun mencoba menenangkan istrinya itu dengan mengatakan jika anak remaja butuh waktu untuk bisa beradaptasi dan peduli kepada keluarga. Kemudian Sergei pun menerima telepon dari temannya yang merupakan seorang dokter yang saat itu sedang menangani seorang pasien, yaitu ajudan menteri yang baru saja mengalami kecelakaan. Dokter itu pun memberitahu Sergei jika dia menemukan sebuah dokumen di dalam saku si ajudan yang berisi daftar 5 orang pejabat dan salah satunya adalah Sergei. Kemudian si dokter pun memfoto daftar nama itu dan mengirimkannya kepada Sergei. Sergei yang menganggap jika daftar nama itu adalah calon kandidat yang akan direkomendasikan di kementerian, terlihat senang karena namanya ada di dalam daftar tersebut. Sementara itu anak sulung Sergei yang bernama Alice terlihat sedang mendekati gudang tempat si tukang kebun menyimpan peralatannya. Namun saat tukang kebun itu membuka bajunya, Alice yang sempat melihat banyak bekas luka di punggungnya pun segera merekamnya. Sementara itu di saat yang bersamaan, Mason dan salah satu anak buahnya yang bernama Esme terlihat sedang menginterogasi dokter yang sebelumnya telah menelpon Sergei. Selain meminta dokumen yang dibawa ajudan menteri, Esme pun menanyakan siapa sajakah orang yang sudah diberitahu dokter terkait isi dari daftar nama itu. Karena ketakutan, si dokter pun mengatakan kalau ia baru saja membocorkan daftar nama itu kepada satu orang, yaitu Sergei. Meskipun Sergei berada di urutan terakhir dalam daftar itu, namun karena Mason mengira jika Sergei telah mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar nama orang-orang yang akan dihabisi, akhirnya Mason pun mengutus para bawahannya untuk mengeksekusi Sergei sebelum Sergei melarikan diri. Sementara Mason dan Esme akan mengeksekusi orang yang berada di urutan pertama dalam daftar itu. An entire family barbecue together? Special op units to his place. How's there you are? Singkat cerita, pasukan tentara bayaran Mason pun akhirnya tiba di rumah Sergei. Sementara Sergei sendiri terlihat sedang berendam di kamar mandi. Dan saat itu dia sempat mendengar pemberitaan yang mengabarkan jika orang yang berada di urutan pertama dalam daftar itu telah ditemukan tewas beberapa jam yang lalu. Mendengar itu, Sergei pun menganggap jika saat ini saingannya di kementerian jadi berkurang. Sedangkan di luar, para tentara bayaran sudah mulai bergerak memasuki pekarangan rumah Sergei. Setelah melumpuhkan pembantu Sergei dengan peluru bius, mereka pun masuk ke dalam rumah dan langsung menodong Alice.
Mendengar teriakan Alice, Sergei pun langsung keluar untuk memeriksa keadaan. Mengetahui jika rumahnya sedang dikepung oleh beberapa pria bertopeng, Sergei yang menganggap jika mereka adalah perampok segera menyuruh istrinya untuk bersembunyi dan mengamankan bayi mereka. Sementara Sergei sendiri akan berusaha untuk menghadapi mereka sendirian. Setelah menyembunyikan bayinya, istri Sergei yang bernama Mia berusaha untuk bersembunyi di dalam lemari. Namun sayangnya Sob, usahanya diketahui oleh salah satu tentara bayaran tersebut hingga tiba-tiba setelah mereka berhasil melumpuhkan istri Sergei, kita pun diperlihatkan kepada Sergei yang sedang berusaha untuk melawan para tentara bayaran itu. Setelah Sergei berhasil dilumpuhkan dengan peluru bius, dia pun ditarik ke dalam gudang oleh si tukang kebun. Dan terjadilah pertarungan sengit seperti adegan di awal film tadi. Kemudian tentara bayaran yang berada di dalam rumah pun melaporkan situasi saat ini kepada Mason. Mason yang mendapat laporan jika Sergei belum berhasil ditemukan, segera menuju ke rumah Sergei bersama kedua tangan kanannya. Sementara itu, kita pun diperlihatkan kepada Sergei yang sudah diamankan oleh si tukang kebun di dalam sebuah gua tepat di bawah taman pekarangan rumahnya. Sergei yang mulai sadar dari pingsannya pun masih terlihat linglung dan kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Kemudian si tukang kebun yang bernama Leo akhirnya menyuntikkan adrenalin untuk memulihkan kondisi Sergei. Setelah Sergei berhasil pulih, dia pun mencoba menelpon polisi. Namun karena di tempat itu tidak ada sinyal, Sergei pun berencana untuk kembali melawan para perampok itu dan menyelamatkan keluarganya. Namun setelah mengetahui jika orang-orang yang telah menyerang Sergei ternyata menggunakan peluru bius, Leo pun beranggapan jika mereka bukanlah perampok, tetapi semacam tentara bayaran yang ditugaskan untuk tujuan tertentu. Mendengar itu, Sergei pun teringat tentang daftar nama yang ia kira sebagai urutan kandidat calon menteri. Namun setelah sempat mendengar jika nama yang ada di urutan pertama telah ditemukan tewas, dia pun menyadari jika itu adalah daftar nama orang-orang yang akan dihabisi oleh Perdana Menteri. Mendengar dugaan Sergei ini, Leo pun menanyakan apa alasan Perdana Menteri menargetkan Sergei dan beberapa pejabat lainnya. Sergei pun teringat dengan file data rahasia terkait kebusukan Perdana Menteri yang hanya diketahui oleh Sergei dan 4 orang pejabat lainnya. Setelah mengetahui titik permasalahannya, Sergei pun berencana untuk masuk ke dalam rumah demi menyelamatkan keluarganya dan mengamankan file data rahasia tersebut. Sementara itu, kita pun diperlihatkan kepada Mason yang sudah tiba di rumah Sergei bersama kedua tangan kanannya. Esmeralda, what could possibly have gone wrong? Bring the guests up front. Sementara di dalam gua, terlihat Leo sedang mempersiapkan diri dengan peralatan kebun seadanya. Menyadari jika yang akan mereka hadapi adalah sekelompok pasukan khusus, Sergei pun terlihat meremehkan Leo. Singkat cerita, mereka pun telah keluar dari tempat persembunyiannya dan terlihat sedang mengawasi situasi. Namun saat melihat salah satu tentara bayaran yang membuang puntung rokok dan menginjak-injak tanamannya, Leo yang tak terima pun akhirnya mulai beraksi. Sementara itu, Esme yang sempat mendengar suara kapal boot langsung memeriksa keadaan. Dan saat melihat satu kapal boot pergi meninggalkan tempat tersebut, dia pun langsung melaporkannya kepada Mason. Sehingga Mason pun langsung memerintahkan beberapa bawahannya untuk mengejar kapal boot tersebut. Ternyata sob, semua itu hanyalah pengalihan karena saat ini Sergei dan Leo sedang berusaha menyelinap ke ruang kerjanya Sergei. Sama seperti sobat-sobat, Sergei yang belum mengetahui siapa sebenarnya sosok Leo ini terlihat sok-sokan memimpin dengan mengatur-ngatur Leo. Leo yang merasa dirinya hanya tukang kebun pun nurut-nurut aja diatur oleh majikannya itu. Kemudian Sergei pun menyuruh Leo untuk berjaga dan mengawasi di dekat pintu samping. Sementara dirinya akan masuk untuk mengamankan file data rahasia dengan mentransferkan file tersebut ke dalam iPod milik bayinya. Setelah berhasil memindahkan file tersebut, Sergei pun berusaha menyelinap ke kamar bayi untuk mengambil iPodnya. Namun sayangnya, di sana dia tidak menemukan iPod tersebut.
Lalu saat mendengar suara bayi yang sebelumnya telah diamankan oleh istrinya di atas ventilasi, ternyata iPod yang dia cari sedang dipakai untuk memutar musik yang dipasangkan ke telinga bayinya agar dia tertidur pulas. Lalu saat Sergei akan pergi dengan membawa bayinya, tiba-tiba saja ia dihadang oleh 2 tentara bayaran. Namun untungnya saat itu Leo muncul dan langsung menghajar mereka. Kemudian Esme pun masuk ke dalam hingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Leo? Setelah berhasil mengalahkan Esme, Leo pun mengajak Sergei untuk segera pergi sebelum para tentara bayaran yang lainnya berdatangan. Sekembalinya ke gua tempat persembunyiannya, Sergei pun kembali dibuat terkejut karena ternyata selama ini Leo sudah membuat ruangan rahasia lainnya di dalam gua tersebut. Sementara itu di saat yang bersamaan, para anak buah Mason yang sebelumnya mengejar kapal boot pun kini telah kembali dan melaporkan jika kapal boot itu ternyata kosong. Menyadari jika itu hanyalah sebuah pengalihan, Mason pun memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk mencari keberadaan Sergei dan juga tukang kebunnya. Kemudian Esme yang ternyata masih hidup pun menghampiri Mason dan melaporkan jika tukang kebun itu bukanlah orang sembarangan. Sementara itu di gua tempat persembunyiannya, Leo yang melihat jika si bayi membutuhkan popok pun meminta Sergei untuk membuka mantelnya karena ia akan membuat popok dari mantel tersebut. Sementara itu Sergei sendiri diminta untuk memakai baju milik ayahnya yang sudah disimpan sejak tahun 1943. Setelah Leo selesai membuat popok untuk bayi, Sergei pun kembali dengan memakai seragam Nazi milik ayahnya Leo. Ternyata sob, dulu ayah Leo adalah seorang petinggi Nazi yang cukup dihormati oleh pasukannya. Lalu di malam harinya, Esme dan Mason pun menginterogasi Alice dan Mia terkait siapa sebenarnya tukang kebun yang sedang bersama Sergei. Alice pun memberitahu mereka jika namanya adalah Leo. Namun setelah dicek melalui internet, ternyata data tentang Leo tidak bisa dibuka karena sepertinya sangat dirahasiakan oleh pemerintah. Who's Leo? Access denied. The fuck is all this? I'm blocked? How'd that happen? Crack that file and do it fast. His eyes are intense. Who is this man? Lalu beberapa saat kemudian, salah satu anak buah Mason pun melaporkan jika timnya baru saja menemukan sebuah lorong rahasia. Seketika itu, Mason pun memerintahkan salah satu tangan kanannya yang bernama Modo untuk membawa pasukannya memeriksa lorong tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, Leo yang menyadari jika para tentara bayaran itu sudah menemukan keberadaan mereka, seketika itu menyuruh Sergei untuk memadamkan lampu dan juga mengamankan bayinya. Sementara ia sendiri akan melawan para tentara tersebut. Lalu saat Leo sedang bertarung melawan Modo, Sergei yang tadinya ingin membantu Leo pun malah salah sasaran dan menembak kaki Leo dengan peluru bius. Karena Leo sudah tak berdaya, Modo pun kini mendekat ke arah Sergei. Namun untungnya, di sisa-sisa kesadarannya, Leo kembali menyerang Modo dan berhasil melumpuhkannya. Kemudian Leo pun segera menyuntikkan cairan adrenalin agar ia bisa lepas dari pengaruh obat bius. Dan setelahnya, Leo pun mengajak Sergei untuk keluar dari tempat itu. Singkat cerita, Modo yang ternyata masih hidup terlihat mendatangi Mason dan memberitahunya jika tukang kebun yang baru saja ia lawan ternyata sangatlah terlatih layaknya orang militer sekelas pasukan khusus. Sementara di hutan, Leo pun menceritakan jika dulu kehidupannya sangatlah keras karena ayahnya adalah seorang kolonel Nazi yang dikenal sangat kejam. Bahkan dia juga telah menghabisi ibu kandung Leo. Semenjak itulah Leo menjauh dari ayahnya dan lebih senang berkebun karena dengan mengurus tanaman dia bisa menemukan kedamaian. Lalu saat Sergei larut dalam cerita masa lalu Leo, tiba-tiba saja mereka mendengar suara tembakan dari arah rumah Sergei. Ternyata Esme dan Modo sengaja menembakkan senjatanya ke atas untuk memperingatkan Sergei. Kemudian Sergei pun menghubungi Mason melalui radio HT yang dia dapatkan saat di dalam gua.
Dalam percakapan itu, Mason pun mengatakan jika setiap 15 menit ia akan menghabisi keluarga Sergei sampai Sergei dan Leo mau menyerahkan diri dan memberikan file data rahasianya. Si pembantu yang mendengar ancaman itu pun ketakutan dan langsung mengatakan jika dia bukanlah keluarga Sergei. Namun tanpa ragu sob, Mason pun langsung menghabisi si pembantu dengan sangat kejam. Melihat itu, Modo yang sepertinya tersetuju dengan aksi Mason ini hanya bisa terdiam sambil menatap tajam ke arah Mason. Kemudian Mason pun kembali memperingatkan Sergei jika saat ini yang tersisa hanya tinggal istri dan anaknya saja. Mendengar itu, Sergei pun langsung menyuntikkan cairan adrenalin. Hingga seketika itu, Sergei yang adrenalinnya mulai memuncak pun langsung mengajak Leo untuk membantai pasukan Mason. Entah siapa sob sosok Sergei ini sebenarnya, karena tiba-tiba saja dia berani menantang pasukan Mason bahkan membantai mereka sendirian. 60 seconds. Namun ternyata sob, semua aksi Sergei tadi hanyalah imajinasi semata karena nyatanya saat ini Sergei sedang diamankan oleh Leo. Sementara itu, Modo yang telah berhasil membuka arsip data tentang Leo pun terlihat sangat terkejut, begitu juga dengan Esme. Seketika itu juga Esme langsung melaporkannya kepada Mason. Setelah Mason melihat data tentang Leo, seketika itu dia pun langsung menghubungi Leo dan memanggilnya dengan sebutan Sersan Bom. Jadi ternyata sob, dulu Leo adalah prajurit terbaiknya Mason yang telah meraih 5 penghargaan sekaligus. Namun karena selama bertugas menjalankan misi, Mason selalu saja bertindak brutal dengan menghabisi warga tak berdosa. Akhirnya Leo pun memilih untuk memberontak dengan tidak mematuhi perintah Mason yang saat itu sebagai komandannya. Mendengar percakapan itu, Sergei yang awalnya meremehkan Leo kini terlihat bangga dan menaruh hormat kepada Leo. Kemudian Esme yang sedang memeriksa area taman pun berhasil menemukan Leo hingga mereka pun langsung terlibat pertarungan. Namun karena Leo sedang menggendong bayi, pergerakan dia pun jadi terbatas hingga Esme pun berhasil menyudutkan Leo. Lalu saat Esme akan menghabisinya, tiba-tiba setelah menghabisi Esme, Sergei dan Leo pun nekat mendatangi Mason. Kemudian Mason pun menantang Leo untuk melakukan duel dengan tangan kosong. That's your thing. Dishonor. Lalu saat Leo berhasil mengalahkan Mason dan hendak menghabisinya, dengan liciknya sob, Mason mengambil pistol dan menodongkannya ke arah Leo. Lalu tiba-tiba ternyata Modo menembak tangan Mason dan memilih untuk membelot. Kemudian Leo pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Mason hingga dia pun terkapar tak berdaya. Kemudian Leo pun bertanya kenapa Modo melakukan hal itu. Modo pun menjawab jika dia merasa bangga karena pernah bertarung dengan Leo, sosok yang telah berani membangkang Mason yang kejam dan selalu menghabisi orang-orang tak berdosa. Karena itulah Modo memutuskan untuk mengikuti jalan yang telah dipilih oleh Leo. Singkat cerita, Sergei pun mengajak keluarganya untuk pergi ke kota guna melaporkan file data penting terkait kebusukan Perdana Menteri. Dan karena Sergei dan keluarga juga bermaksud meninggalkan rumah itu untuk pindah ke kota, dia pun mengajak Leo untuk ikut bersama mereka. Karena saat ini Leo sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Namun Leo pun menolak karena dia lebih memilih untuk tetap merawat tanaman dan akan terus menyembunyikan jati dirinya. Singkat cerita, saat Sergei beserta keluarga sedang dalam perjalanan, Leo pun dikejutkan dengan hilangnya tubuh Mason. Leo yang merasa jika saat ini Mason sedang mengejar Sergei, seketika itu dia pun mengambil motornya dan segera tancap gas untuk menyusul Mason. Dan benar aja sob, Mason pun telah berhasil mendekati mobil Sergei. Dan ketika Mason menodongkan senjatanya, tiba-tiba saja Leo muncul dan langsung melumpuhkan Mason. Dan ketika Leo memeriksa ke dalam mobilnya, ternyata Mason telah menghilang. Lalu kemudian, tiba-tiba saja Mason muncul dari arah samping sambil menodongkan senjatanya. Melihat Leo yang sedang terpojok,
Dengan berani, Sergei pun turun dari mobilnya lalu menantang Mason untuk berduel. Lalu tiba-tiba, We'll end this right now. dan kali ini Leo pun memastikan jika Mason benar-benar tewas. Lalu beberapa hari kemudian, media televisi pun mengabarkan jika Perdana Menteri saat ini sudah ditangkap atas beberapa tuduhan. Itu berarti Sergei telah berhasil membongkar kebusukan Perdana Menteri. Dan saat ini dia pun diangkat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Nah, jadi sob, seperti Leo dan Modo yang memilih untuk membangkang kepada atasannya demi menghentikan tindakan zalimnya, seperti itulah yang dinamakan dengan keberanian sejati. Yaitu ketika sobat-sobat mampu menolak apalagi mencoba menghentikan berbagai bentuk kezaliman. Ingat sob, janganlah diam dan hanya bungkam saja saat kezaliman terjadi di depan mata. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, namun karena diamnya orang-orang baik. Itu